gambaran dua model manusia yang akan merasakan nikmat surga dan pedihnya neraka. Gambaran. Jika ada orang yang hidup di dunia dengan kenikmatan yang sangat banyak, apa saja deh. Anggap saja nggak pernah sakit, nggak pernah rasanya pusing, itu kayak apa sih? Nggak pernah pokoknya susah. Bahkan mungkin paling banyak sekalipun, kemudian dia mempunyai dosa. Maka di akhirat dia akan merasakan pedihnya siksa neraka. Kenikmatan dunia yang banyak itu akan hilang, tertutup dengan pedihnya siksa neraka. Karena sungguh siksa Allah adalah sangat pedih. Hilang, lupa semuanya. Berakhir kisah kenikmatan itu. Begitu juga jika ada orang beriman. Beriman nih karena iman. Ketika hidup susah di dunia, mendapatkan berbagai macam ujian, sudah korengan sakit jantung. Anggap saja sudah sakit semuanya. Kemudian di akhirat masuk surga. Maka sungguh kepedihan itu yang pernah ia rasakan di dunia, sirna tertutup dengan agungnya nikmat surga. Sudah nggak ingat lagi. Bahkan perlu dihadirkan juga gambarannya. Cuman tidak kita tuliskan di sini. Hadirkan orang yang paling sengsara di dunia, dengan sakit dipukuli sesaat, sakit ini, komplikasi segala macam, wah sakit mata, sakit hidung, sakit telinga, sakit kulit, sakit, wah apa sakit, setiap hari jerit-jerit. Itu di saat dicoba, dicemplungkan ke neraka, celup, naik lagi, dia mengatakan ternyata sakitku di dunia nggak ada apa-apanya. Begitu sebaliknya, orang yang mendapatkan kenikmatan dunia dengan senikmat-nikmatnya apa saja sudahlah. Gue selamat, sehat, wah. Tak taunya suruh mencicipi surga, celup, gitu saja. Mencicipi surga sesaat saja, dia mengatakan, ternyata nikmatku di dunia sudah nggak ada apa-apanya. Itulah yang disebut oleh baginda Nabi, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar bi qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar beritanya seperti apa oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi, yu'tabi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamati, akan didatangkan orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia nanti dari ahli neraka. Tidak tahu siapa, yang nggak pernah sakit Fir'aun deh. Ujiannya Fir'aun itu nggak pernah ngerasain sakit katanya. Begitulah diuji oleh Allah. Tapi hari ini siang setiap saat disodorkan neraka kepadanya. Fa'usbahu finnari subhah. Celupkan di neraka sesaat saja. Tuma yuqalu ya ibna Adam. Hei anak Adam, hal ra'aita khairan qattu? Gimana kebaikan yang kau rasakan? Masih tersisa? Hal marra bika na'imun qattu? Apakah kau masih merasakan nikmat itu? Masih kau rasakan berlalu padamu? Wa yaqul la wallahi ya Rabbi. Tidak, sudah hilang semuanya. Yu'tabi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Dicari lagi orang yang paling sengsara di dunia min ahlil jannati. Orang paling sengsara di dunia ahli surga. Ayo cari paling sengsara di dunia ahli surga. Yang suaminya ahli neraka, itu perempuan setiap hari dipukulin suaminya ahli neraka tapi perempuan itu baik. Contoh saja, jangan sampai ada di sini gambarannya. Pukulin suami, tak taunya punya anak, durhaka. Kemudian dia sudah sakit-sakitan, masya Allah tetangganya ngelempari dia, wah. Dia tersiksa hidupnya di dunia, tapi dia orang benar, orang punya iman. Fayusbahu sabqatan minal fil jannati. Anggap saya dicelup, dirasakan tentang kenikmatan surga sesaat. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya, ya ibna Adam, hei anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Gimana kepedihan yang kau rasakan, bagaimana? Hal marabbika syiddatun qattu? Apakah kau pernah merasakan sholat? Apakah masih terasa itu pahit, itu kepedihan? Fayuqalu la, tidak. Wallahi ya Rabb, wahai Tuhanku, ma marrabbi bu'sun, seperti aku tidak pernah merasakan itu semuanya. Hilang. Orang itu syiddatan qattu, dan aku sungguh tidak pernah menemukan
kepedihan itu. Begitu agungnya, indahnya surga. Maka ini sangat penting untuk diyakini oleh ahli iman, sehingga tidak mudah berkeluh kesah kepada Allah. Sehingga kepedihan yang dirasakan oleh seorang mukmin tidak cuma-cuma, karena kita urusan dengan zat yang maha kaya. Bukan cuma-cuma. Kita berurusan dengan Allah yang maha kasih. Sakit yang dirasakan seorang hamba yang beriman itu, kefakiran yang dirasakan oleh seorang yang beriman itu, ketertindasan yang dirasakan oleh orang yang beriman itu, musibah yang dirasakan oleh seorang yang beriman itu, antara tiga hal. Pertama, karena Allah ingin menghapus dosanya agar nanti di alam barzah dilanjutkan di padang mahsyar dan di akhirat tidak mendapatkan siksa. Dengan ini saja kayaknya bakal tersenyum orang yang diuji dengan musibah itu. Karena apa? Ini adalah pembersih dosa-dosaku. Dan dia sadar karena banyak dosa. Dan penghapusan dosa dengan musibah itu pasti. Karena Allah sudah berjanji. Kalau istighfar kita itu perlu ketulusan yang serius. Jadi musibah itu ada itu. Makanya dikatakan, kalau ada orang melakukan dosa, dihukum di dunia, seperti naudzubillah orang berzina, dirajam mati di dunia, tidak akan lagi dihukum oleh Allah di akhirat. Allah pantang menghukum hambanya 2 kali. Selagi sudah dihukum di dunia, tidak akan dihukum lagi di akhirat. Seorang yang berzina lalu dicambuk di dunia, tidak akan lagi dihukum di akhirat. Nah ini. Kedua musibah yang dirasakan seorang hamba yang beriman, yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Dulu di surga begitu saja, mau dinaikkan agar surganya bersama para orang-orang saleh. Yang ketiga, akan jadi pahala yang mengagetkannya, melebihi daripada sholat tahajud yang dilakukan bermalam-malam, melebihi dari puasa yang dilakukan berbulan-bulan, melebihi daripada sholat yang ditegakkan berrokaat-rokaat. Dia kaget, ya Allah, ini pahala apa? Dijawab, itu sakitmu sebulan penuh di rumah sakit itu. Sehingga dalam bahasa guyonan ahli surga, kalau di dunia nggak boleh ngomong begitu. Guyonannya ahli surga, ya Allah, kalau tahu pahalanya begitu gede, kenapa sakitku hanya sebulan? Tapi di dunia nggak boleh ngomong, jangan sok, Anda jangan minta sakit, belum tentu Anda kuat dengan sakit Anda. Ternyata menjadi sebab kemuliaan nanti di akhirat. Kemuliaan di surga. Kenapa sakitku kok cuma sebulan? Begitu agungnya pahala. Ini kisah di akhirat. Anda tidak boleh sekarang minta, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi. Enggak. Allah mengajarkan minta Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia. Minta, ya Allah berikan hidupku sehat, cukup, masuk surga. Gitu. Nah begitu. Jangan sok deh, saya pengen sakit diuji dengan nyungsep. Baru lapar sehari saya sudah ngeluh, aduh ya Allah kau tidak adil ya Allah. Seperti itu. Itu keadaan di akhirat nanti. Orang yang ketimpa musibah dari orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman kalau mendapatkan siksa, ternyata itu secuil siksa yang didahulukan di dunia. Belum di akhirat. Masih ada nanti di akhirat. Maka beruntunglah kalau kita punya iman. Dan itu harus kita jaga. Terus kita jaga iman kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.